Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan hari ini kita membahas video yang lagi viral di sosial media. Ada orang ya berpeci merah menyebut Bapak Jokowi mantan presiden ilegal. Nah, ini teman-teman videonya ya. Nanti kita tonton bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman beri komentar di channel ini sebanyak-banyaknya. Sebelum menonton si peci merah ini, kita tonton video anak abah berikut ini. Temu laknat nih, lo dengerin nih omongan gue baik-baik. Lo mau foto Anies Baswedan model kayak apapun, mau model kayak bagaimanapun, tetap aja junjungan gue mah manis kelihatan nih. Mau modelan kayak gimana juga ganteng aja udah modelannya, ya kan? Beda sama junjungan lo. Lo mau panggil tukang permak dari luar negeri, dari luar angkasa sekalipun, tetap aja modelannya pelanga-pelongo. Iya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Emaknya siapa muncul lagi nih? Gimana, Saya Mak? sebagai rakyat Indonesia Oh, sebagai rakyat sangat Indonesia. prihatin dan sangat sedih karena selama 10 tahun Indonesia dipimpin oleh Jokowi, banyak Ya, kenapa, Mak? kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat. Oh. Salah satunya adalah PSN yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan PSN, banyak yang terbengkalai. Tolong diaudit. terbengkalai. Satu, PSN, dana Tahu COVID dari mana, Mak? harus diaudit juga, dana bansos harus diaudit juga. Itu karena merugikan uang rakyat. Oh. Satu lagi, kejadian yang baru-baru ini terjadi di Sumatera, banjir bandang, gelondongan kayu yang menerjang rakyat, rumah-rumah rakyat, menghancurkan seluruh gedung yang ada di sana. Itu bukan karena kejadian alam. Itu Karena adalah siapa, karena kejadian ulah manusia dan keserakahan manusia. Mereka memotong pohon yang sudah beratus-ratus tahun yang tumbuh di bumi Indonesia dengan seenak-enak perutnya, tanpa reboisasi kembali, tanpa memikirkan serapan air dalam hutan. Akibatnya warga Aceh, warga Medan, warga Sumatera Utara khususnya, warga Sumatera Barat mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Tangkap para pelaku kejahatan hutan, tangkap para pelaku yang memberi izin. Jangan biarkan mereka melenggang bebas, Pak. Pak Jokowi Bapak lagi harus cinta gitu. rakyat, Pak. Jangan cinta oligarki. Oligarki itu kenapa besar kepala? Karena diberi red carpet oleh pejabat-pejabat yang ada selama ini. Mereka itu kalau tidak dikasih hati, tidak dikasih kebebasan, mereka akan susah bergerak. Tapi karena mereka dikasih hati, dikasih kebebasan, dikasih keleluasan untuk merampok negeri ini dan bergerak bersama para pengkhianat, maka hancurlah seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, merah putih harus di dada, Pak. Kami ini Garuda, bukan naga. Naga-naga itu hanya mencekram Garuda yang ada di sini. Kami bukan rasis, tapi selama ini itulah yang ada kita lihat di bumi Indonesia. Seluruh pantai yang ada di Indonesia sudah dipagari, sudah dibuat pagar bambu, sudah dibuat kelenteng-kelenteng, sudah dikuasai mereka, sehingga rakyat pribumi tidak boleh masuk ke area itu. Tidak ada negara dalam negara itu, tidak boleh, Pak. Jangan biarkan negara ini hancur karena kebijakan yang salah, karena kebijakan Jokowi yang amburadul, karena kejahatan para pengkhianat dan perampok bangsa. Sekali lagi, tumbuhkan rasa kebangsaan, tumbuhkan rasa kejujuran, rasa empati terhadap rakyat yang terzolimi. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah begini Bang, gara-gara 10 tahun kemarin kita dipimpin sama presiden ilegal yang kagak jelas jantang juntrungnya,
Orang tuanya kagak jelas, agamanya kagak jelas, ijazahnya kagak jelas, janjinya kagak jelas, sampai mukanya juga bang kagak jelas sampai sekarang nih. Iya, penuh borok, koreng, kurap, kudis. Ya Belum lagi Allah. ntar benyenyeh lo, campur nanah lo. Ini baru ajab di dunia bang, nanti di alam kubur, belum lagi di akhirat tuh orang ajab bagi orang yang Copot suka tuh tukang pecinya, bohong, Bang. yang ngibulin rakyat, kejem, suka nindes rakyat. Ini baru ajab di dunia bang. Negara kita nih ancur-ancuran, dibikin undang-undang tuh, bertopengkan kebijakan-kebijakan, ujungnya di dalam penindasan, kekerasan, intimidasi, kriminalisasi buat rakyat doang. Yang pejabat-pejabat aman aja romannya. Wah, empat namanya. Lah begini bang, gara-gara 10 tahun kemarin kita dipimpin sama presiden ilegal. Ada anjing celeng, bangsat, hei bangsat. Bangsat Sebelum itu. kamu ya keluar-keluar menghakimi orang, mencaci orang ya, apalagi kau itu mengaku agama Islam, mending Omelin berguru tuh, Bu. lagi dah kamu ya. Berguru, nanya tuh sama gurumu, halo guru, apakah boleh saya ini Islam tapi saya mau menghina orang, mau ngefitnah orang, mau menghakimi orang, mau merendahkan orang, boleh nggak guru? Kalau Nggak guru boleh lah. bener-bener agama Islam, nggak mungkin kau dibolehkan kayak gitu ya. Salah guru itu, Bu. Mending buang pecimu, buang rambutmu itu dipotong, Ya, pecinya itu buang dibuang. atribut agamamu. Nggak usah Betul kau itu, ngaku Bu. agama Islam. Kalau kelakuanmu kayak celeng, kau sok-sokan mau menghina Pak Jokowi, tapi hidupmu Nah. bangsat kayak gitu. Aduh, Aduh. hai asuh, suka Asuh. tidak suka, mau tidak mau, terima tak terima kau, Pak Jokowi itu adalah mantan presiden 2 periode terbaik, paham kamu? Mantan terbaik Pak Jokowi. Atribut agamis sopan, tapi kelakuanmu kayak celeng babi ya, kayak celeng anjing kau, nggak punya etika kau. Orang tuanya kagak jelas, agamanya kagak jelas, ijazahnya kagak jelas. Oh kampret, Omelin itu Pak D. jangan kau bilang Pak Jokowi itu gak jelas ya. Kamu yang gak jelas. Ya, gak pakai otak kamu. Kalau kamu mengatakan seperti itu gak pas. Buka dulu Nggak atributmu pas. itu seperti pecimu, surbanmu. Buka dulu itu. Iya. Ya, jangan kamu jual-jual agamamu hanya untuk mengatakan seperti itu. Ya, kalau Pak Jokowi tidak jelas, dia tinggal di Solo, bisa jelaskan ya. Dungu, tolol. Ya. Orang Jelaskan, tuanya Pak. tinggal di Solo juga. Di makam apa itu? Ya, udah meninggal. Ada juga, ada pusaranya ya, ada kuburannya ya, ada makamnya ya. Ya, kemarin udah diposting Ciro-Ciro itu. Udah. Rosuryo aja nggak mengatakan tidak jelas orang tuanya. Ya, jelas itu. Orang tuanya jelas. Jokowi kamu katakan tidak jelas. Pernah menjadi wali kota Solo. Pernah menjadi gubernur DKI. Pernah menjadi presiden. Apa ya? Kalau kamu sudah pernah jadi apa? Jadi kacung kan? Jadi kacung. Ya. Kalau kamu sudah jadi kacung, jangan kamu, nggak pas kamu berbahasa seperti itu. Karena atribut itu masih melekat di tubuhmu. Ya. Ya, tanggalkan atributmu, baru kamu berbicara dengan saya seperti itu. Jangan seolah-olah kamu menggambarkan, membawakan agama. Nah, Membawakan misi. Kampret. kampret. Gak suka kamu dengan komentar saya, stick saya, DM saya. Udah. Tuh, Gak tahu kamu ditantang tuh. pentolan dari mana. Baru manusia seperti kamu ini mengatakan saya kenal, ya mengatakan tidak jelas, mukanya nggak jelas, ininya nggak jelas, ijazahnya nggak jelas, keluarganya nggak jelas, ya. Ada KTP-nya si Jokowi, ada kakak si Jokowi, ada istrinya Ibu Iriana, ada anaknya si Jokowi, Gibran, kampret. Bukan seperti kamu, Kampret makan tuh. pun kamu ngos-ngosan cari makan. Udah. Jangan kamu bilang yang kaya raya, kamu bilang tidak jelas jika dibandingkan seperti kamu, jongos. Ya, Jokowi sudah pernah menikmati fasilitas negara. Kamu apanya kamu nikmatin? Ya, kuli. Paham kamu? Kalau kamu masih jadi kuli, tidak usah kamu berbicara
mengatakan seseorang itu tidak jelas. Udah, kalau kamu saya bikin seperti ini, kamu tidak jelas, sakit hati tidak kamu? Sakit hati dong. Demikian juga Jokowi, Pasti. kamu kata seperti itu pasti sakit hati. Karena apa? Karena Pak Jokowi mempunyai manusia biasa, mempunyai hati dan mempunyai perasaan. Udah kampret. Paham kamu sampai sini? Paham? Kalau belum paham DM saya supaya saya kasih paham. Oke, thank you. Allahu Akbar. Zaman sudah sedemikian gila. Zaman edan. Zaman edan. fitnah. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Terus yang selama ini bilang 99,99% ijazah Pak Jokowi itu palsu, siapa Tifa? Yang bilang 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu, siapa? Bukannya kalian tiap hari menuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Makhluk halus Di mungkin, TV, Bu. podcast, bahkan di Twittermu berkali-kali kau bilang, kau yakinkan orang kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang kok kau balikkan pula fakta kalau kalian nggak pernah menuduh Omelin ijazah Pak tuh, Jokowi Bu. palsu. Mak Tifa itu, Terus, Bu. siapa yang masuk ke ijazah Pak Jokowi? Siapa? UGM? PDIP? Siapa Tifa? Kau kalau takut bilang aja Tifa. Takut kok kan? Takut itu, Kalau mau Bu. masuk persidangan, kau bilang pula itu berkasnya masih mentah, belum matang, seperti mangga masih mentah. Memang masih mentah lah. Kan mau dirujak kan di persidangan nanti. Ngapain kok merujak pakai mangga matang? Mangga mentah lah. Banyak kali cerita kau Tifa. Aku udah muak kali. Bukan muak lagi. Menjijikkan kau Tifa. Menjijikkan tuh, Bu. Biasa aja buat kau Tifa. Nggak usah kau cantik-cantikkan muka kau. Percuma cantik muka kau. Kalau hati kau busuk. Menjijikkan. Penuh Busuk kebencian. itu Tukang hatinya fitnah. Tifa itu, Bu. Mm-mm. Kau tawarkan pula. Saya berharap Pak Jokowi mengundang saya. Mau saya treatment Pak Jokowi. Bilang aja kalau kau kepingin ke rumah Pak Jokowi, Tifa. Bilang aja kau kepingin tuh dapat SP3 seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu. Nggak usah kau gengsi. Takut lo kan, Tifa? Takut lo kan? Jangan Takut, Bu. cuma pandai memfitnah orang aja kau. Ketika mau masuk persidangan, banyak kali cerita kau. Kau bilang, saksi kami belum diperiksa. Bahkan saksi kami ada yang diancam. Saya nggak mau kasih tahu namanya. Kalau kami nggak tahu siapa namanya, siapa yang ngancam? Gimana orang tahu mau ngancam? Kau sendiri nggak mau kasih tahu siapa nama saksimu? Siapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung aja ya, Tifa ya. Waktu jadi saksi ahli itu, si Bambang T. Gol orang itu. Tahu tuh yang kalau nyari pengacara itu, tengok tuh Ibu Elida itu. Pengacara itu berusaha gimana kliennya bisa bebas. Bukan kayak kalian pengacara kan tukang kompor. Siapa tuh? Si Gofur, Revi Harun, si Tompel tuh, Hozinuddin. Itu yang pengacara kok sama gilanya sama kalian. Sama edannya, Bu. Treatment Pak Jokowi. Nggak laku kok Tifa. Pak Jokowi punya dokter yang lebih bagus. Kau dokter apa? Siapa pasien kau? Jangan Dokter merasa kere. treatment Pak Jokowi. Tuh, treatment tuh kawan kau tuh. Si Roy Suryo tuh. Kalau ngomong tuh, ludahnya udah menggumpal tuh. Dia. Urat lehernya, urat kepalanya tuh udah keluar. Itu udah ngomong sendiri, ketawa sendiri. Menghina orang tuh seolah-olah ngasih makan ternak apa. Cuk. Udah menggonggong tuh Roy Suryo tuh di atas panggung. Di atas pentas Lama-lama udah menggonggong edan dia. tuh, Bu. Udah mencuit-cuit dia. Apa nggak gangguan jiwa tuh? Kok treatment itu, kawan kau itu, udah makin gawat kan tuh Tifa. Udah pecah kan Tifa. Jangan berlagak kau menahan gengsi kau. Kalau salah udahlah, datang ke rumah Pak Jokowi. Itu pun kalau Pak Jokowi mau nerima kalian. Ingat ya, kalian 3 orang kalian tuh nggak akan mungkin bisa dapat RJ dari Pak Jokowi. Ulah kalian itu yang udah melebihi dajjal kelakuan kalian. Memfitnah orang, menghina, mengolok-olok. Udah jadi ustadz pula kawan kau itu. Mana ayatnya bersalahan lagi. Di masjid udah mengolok-olok orang pakai wayang. Jangan berlagak. Kalian paling suci, Tifa. Pakaian kau aja itu yang paling tertutup rapat. Jilbab kau panjang. Tapi pernah kau perhatikan.
Bagaimana jahatnya kau menghina orang. Sampai keluarga-keluarga orang kau rendahkan. Kau pikir Pak Jokowi nggak punya perasaan, Tifa? Keluarganya nggak punya perasaan. Pernah nggak kan? Kau sendiri anak kau ketika kau bilangnya, itu pengakuanmu ya, diancam. Kau merasa terganggu. Apa Bu Iriana nggak merasakan hal yang sama? Apa kau nggak memikirkan bagaimana perasaan anak-anaknya Pak Jokowi? Bagaimana perasaan mikir itu, anaknya Bu. Gibran? Keluarganya Pak Jokowi. Dia itu bukan orang yang nggak punya siapa-siapa. Bukan orang yang tiba-tiba muncul ke dunia ini. Ada keluarganya, Tifa. Jangan jahat, Tifa. Bagaimana perasaan kau ketika orang tuamu diperlakukan seperti kalian memperlakukan Pak Jokowi? Pernah Pasti kepikiran nggak sakit kau, Tifa? hati, Bu. Kau perempuan, Tifa. Kau seorang ibu, Tifa. Perempuan jadi-jadian itu, Bu. Kurasa kau lah perempuan yang paling gak punya hati di Indonesia ini. Gak ada perasaan kau. Gak ada tepos liru kau melihat bagaimana perasaan orang. Ketika orang tuanya, matanya kau analisa, hidungnya kau analisa. Seolah-olah kau lebih ngerti daripada Bu Iriana. Hidung Pak Jokowi seperti apa dulu, bibir Pak Jokowi seperti apa dulu. Ilmu apa yang kau pelajari seperti itu? Kurasa nggak ada dokter seperti kau, Tifa. Kau tuh dokter yang selain nggak pernah konsisten tuh ya. Kau tuh selalu halu. Orang paling halu kau tuh, Tifa. Iya, Halu orang paling kau. halu. Tuh, karena terlalu banyak kau belajar ilmu goib. Jadi halu. Otak kau pun udah apa? Kurasa udah Ya. lari tuh wattnya tuh. Kalau Kebanyakan lampu ilmu tuh itu, Bu. ampernya tuh udah hang tuh. Kalau Hang. handphone pun casing apa itu namanya tuh, Lobet itu, Bu. udah nggak bisa dipakai, udah hang, udah kalau kita ketik itu tipe terus itulah kau. Ya, Keadaan kau error. sekarang. Ya. Gak usah gengsi kau, Tifa. Kalau memang kepingin kayak siapa Egy Sujana sama Pak Damai Hari Lubis, pilih pengacara seperti Ibu Eli, orang paling jujur. Kau kan belum pernah ketemu kau sama Pak Jokowi. Lihat Ibu Eli, dia mengaku sendiri belum pernah dia ketemu Pak Jokowi. Tapi ketika bertemu, dia sampai bilang, meskipun Pak Jokowi hatinya sakit difitnah, seberat-beratnya rasa kurang keikhlasan Pak Jokowi, rasa sakit Tetap Pak Jokowi, menerima. tapi Pak Jokowi tetap maafkan, tetap memberikan RG kepada kliennya. Karena apa? Ya. Karena kliennya ingin berobat ke luar negeri. Meskipun ya kami pendukung Pak Jokowi merasakan Pak Jokowi udah difitnah sedemikian rupa, tapi kami memang belum bisa sekuat Pak Jokowi, sesabar Pak Jokowi. Kau pelajari itu, Tifa. Belajar jadi orang yang bisa menghargai orang lain. Jangan sok pintar kau, jangan sok paling hebat kau. Kalau kau memang sebentar lagi masuk ke persidangan, bisa nggak kau saling jawab-jawaban dengan hakim? Sama. Kan ini SOP kan sama. Jadi kalau lawan bicara tuh kan potong terus, kan celah terus. Belajar banyak kok ya sama Roy Suryo ya. Tiba-tiba. Gak sabar aku nengok kau, bagaimana kau menghadapi hakim. Udah gak sabar kali kau, Tifa. Sama, Bu, ini saya juga gak sabar ini menunggu teroris masuk penjerong nih ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.